Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Siang. Hebat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 24 atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 24. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 24 dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 24 Kota Jambi. Pertama-tama marilah kita ucapkan salawat dan salam atas kesempatan dan keberkahan serta kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Majelis Guru SMP Negeri 24 Kota Jambi dalam rangka pelaksanaan komunitas belajar dengan tema aksi nyata diseminasi budaya positif yang nanti akan ditampilkan oleh narasumber kita Bapak Ahmad Yani. Selanjutnya salawat beriring salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu Guru, untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung oleh saya sendiri. Dan yang acara berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Mahmud. Kepada Pak Mahmud kami persilakan. Ya, ini doa sedikit aja ya. Kita mengingat kaum beraksi nyata demonstrasi budaya positif. Semoga Pak ini lancar Ahmad Yani ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il muslimina wal muslimin wa ma wa khususun ila ruhlah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara kita dapat berlangsung dengan hikmat dan bisa mendapatkan pembelajaran yang baik. Baiklah Bapak Ibu Guru, acara yang berikutnya yaitu kita langsung ke penyampaian materi dari narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Yani SPD dengan tema aksi nyata diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Ahmad Yani kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif saya pada hari ini di ruang majelis guru. Baiklah, kita langsung aja memasuki materi kegiatan. Sebelum kita memasuki materi kegiatan, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking itu mengantarkan kita tetap berada pada posisi semangat dan fokus mengikuti kegiatan kombel pada hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu Guru untuk memperhatikan di ke depan, yaitu ice breaking yang kita lakukan pada hari ini adalah sebut warna. Ini warna apa? Ya. Jadi kita harus fokus melihat warna ya. Petunjuk dari ice breakingnya adalah, nah aturannya sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya. Ingat ya Bapak Ibu Guru? Ingat. Ingat ya? Ya. Lanjut. Oke, contohnya kuning dibaca hitam. Baik. Contoh Bu. Contoh. Selanjutnya
Ajak semua bermain. Ayo kita bermain bersama. Ayo. 1, 2, 3. Level yang paling rendah dulu, paling mudah. Coba kita perhatikan. Warna apakah ini? Merah. Oke, lanjut. Warna apakah ini? Warna apakah ini? Warna apakah ini? Warna apakah ini? Oke, lanjut. Warna apakah ini? Warna apakah ini? Warna apakah ini? Oke, warna apakah ini? Oke, lanjut. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu guru. Tepuk tangan. Luar biasa, semangat. Oke, selanjutnya kita masuk level sedang ya. Konsentrasi Bapak Ibu. Nanti akan diberikan hadiah ya. Satu. Oke, lanjut. Warna apakah itu? Wah, hebat. Lanjut. Warna apakah itu? Oh iya, sebenarnya sini merah loh, tapi di situ tapi lah. Oke, lanjut. Warna apakah ini? Warna apakah ini? Warna apakah ini? Konsentrasi Bapak Ibu. Warna apakah ini? Warna apakah ini? Warna apakah ini? Oke. Warna apakah ini? Oke. Warna apakah ini? Oke, warna apakah ini? Luar biasa. Warna apakah ini? Oh, salah dah. Nah, kita masuk ke level terakhir, level yang paling sulit. Kalau kita bisa melewati ini, berarti kita wah sangat luar biasa. Lanjut. Buta warna, Pak. Warna apa? Lanjut. 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 Terus. 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 Lanjut. Lanjut. Terima kasih, luar biasa. Ini sumber saya mengambil kegiatan banyak di YouTube, sumber-sumber S-Breaking. Kegiatan S-Breaking ini dilakukan agar kita fokus. Oh, merah, kuning, hijau, salah gitu. Jadi kita bisa fokus melihat ke depan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa, guru-guru hebat. Nah, kita lanjut ke kegiatan, masuk kepada materi. Nah, luar biasa, gagah sekali dia. Ini cantiknya Ibu ya satu ya. Lanjut. Nah, salam guru penggerak. Kok kayak mirip Oke. orang di rumah? Nah, sebelum mengikuti pembelajarannya, kita ikuti instruksi ini. Yuk semuanya selama 30 menit tersenyum. Tersenyum 30 detik ya. Tersenyum. Wah, luar biasa. Pasang senyumnya lebar-lebar. Karena proses belajar itu harus membangun rasa senang dulu. Jadi, aduh kacau. Ya, jadi kalau kita senang, jadi proses belajar akan mudah kita dapatkan. Ya, 30 menit, 30 detik, luar biasa. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran, ada juga kegiatan selanjutnya itu kita diminta untuk membuat kesepakatan forum diseminasi. Kesempatan ini saya udah tambah ini 2, ya. Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Apalagi kira-kira Bapak Ibu, kira-kira apalagi yang harus kita tambah? Tepat waktu boleh, ya, tepat waktu gitu ya. Kita tambah. Apalagi selanjutnya? Tidak boleh komisi Apalagi? Oh, konsumsi udah lewat jam. Selanjutnya. Honor. Apa kira-kira selanjutnya? Waktu, jaga kebersihan, apa kira-kira? Reward.
Semangat. Semangat. Transportasi. Terus apa lagi kira-kira yang membuat kita fokus belajar? Honor ya. Konsentrasi ya. Oke. Nah, cukuplah sebanyak itu ya. Nanti kita sesuaikan. Nah, luar biasa. Ini kesepakatan kegiatan diseminasi kita adakan pada hari ini itu tepat waktu menjaga kebersihan ya. Semangat, konsentrasi. Oh, itu. Konsentrasi, ya. Sudah Oke. konsentrasi. Rumah makan teraso. Yang pagi tadi itu juga oke. Oke, kalau sudah kita membuat kesepakatan, marilah kita sepakat bersama untuk menaati atau peraturan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Jadi kita biar lancar proses kegiatannya. Lanjut, budaya positif ya kegiatan hari ini. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu guru. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti. Nah, ini poin-poin yang akan kita pelajari pada sore hari ini ya. Yang pertama itu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi. Jadi kita seorang guru harus memiliki 6 poin ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kita masuk poin pertama yaitu adalah disiplin positif. Kalau kata ini muncul, kalau saya sebut kata disiplin positif, kira-kira Bapak Ibu apa yang terlintas di benak pikirannya? Kalau kayak saya sebut kata disiplin positif, apa kira-kira Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mencoba menjelaskan atau menerangkan atau memberi pemahaman tentang disiplin positif? Bapak Ibu, ada? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, disiplin positif itu disiplin merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai kebajikan ada yang tahu dah Bapak Ibu? Apa aja nilai kebajikan? Bagaimana? Jujur ya, luar biasa. Apalagi nilai-nilai kebajikan yang kita pahami ya, jujur ya, menghargai orang lagi, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh seorang guru dan siswa ya. Oke, lanjut. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan ya. Ulang, kita baca. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri. Kita yang memiliki sendiri disiplin itu, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi ada kata-kata penegasan di sini adalah menyadari berdasarkan motivasi internal dari diri dia sendiri. Ya, tidak ada paksaan, bukan akibat paksaan, bukan akibat pujian atau dikarenakan hukuman ya, tapi melainkan kesadaran motivasi internal dari dirinya sendiri. Oke, lanjut. Nah, kenapa ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang saya hadirkan di sini? Jadi semua sikap nilai-nilai kebajikan itu kita batasi, kita brandkan pada nilai Pancasila. Karena penilaian di rapor itu nilai-nilai kebajikan ini yang muncul seperti beriman kepada Tuhan, mandiri,
terus berkebinekaan global, gotong royong, kerjasama, semuanya masuk penilaian-penilaian di dalam dunia pendidikan. Oke, lanjut. Oke, motivasi perilaku manusia. Nah, apa yang memotivasi perilaku manusia? Kita bercontoh sebagai guru. Apa yang memotivasi kita sebagai guru? Untuk mengajar, untuk datang ke sekolah. Apa yang memotivasi kita? Begitu juga murid. Apa yang memotivasi murid untuk dapat mengikuti kegiatan belajar atau pergi ke sekolah? Nah, apa aja motivasi tersebut? Yaitu yang pertama adalah ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita seorang guru atau siswa itu datang ke sekolah ini itu kenapa? Untuk menghindari kita datang tepat waktu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau kena hukuman. Harus cepat pergi ke sekolah. Takut nanti saya kena hukum. Harus buru-buru. Berarti ada paksaan menghindari hukuman. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku harus berbuat lebih bagus, lebih hebat, biar aku dapat penghargaan dari orang lain. Itu bentuk motivasi perilaku manusia yang bagian kedua. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang dua adalah bentuk motivasi perilaku manusia ekstrinsik, berada di luar. Kalau yang ketiga ini adalah kesadaran dirinya sendiri, tidak ada paksaan. Oke, lanjut. Keyakinan sekolah, ya, keyakinan sekolah atau kelas. Kita punya keyakinan kelas. Biasanya wali kelas itu selalu membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan siswa. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, kita harus membuat keyakinan kelas. Di dalam lokal kita bikinlah keyakinan kelas yang menghadirkan nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu harus disepakati oleh guru dan siswa, bersama-sama membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang mudah dipahami, bersifat universal, yang mudah dipahami, yang mudah diterapkan, ya. Kemudian selanjutnya, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini ditempel aja di kelas. Bikin keyakinan kelas, kemudian dibikin bagus-bagus, tempel atas kesepakatan bersama siswa. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat pada waktunya, saling peduli, menghargai, membantu sesama lain, tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian keyakinan kelas modelnya seperti ini, ya, Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa bikin keyakinan kelasnya di kelas, sepakat antara kita lewat aja ice breaking ini, ya. Nah, apa aja kebutuhan dasar manusia? Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, pertanyaannya adalah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi, termasuk siswa. Kalau kebutuhan dasar siswa itu tidak terpenuhi, pasti ada aja tingkah laku yang dilakukan oleh siswa, ya. Nah, bagaimana cara? Coba kita lihat. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama itu bertahan hidup.
Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Selanjutnya kebebasan dan kesenangan. Nah, apa aja poin-poin dari kebutuhan dasar manusia ini? Yang pertama adalah, coba lihat studi kasus ini Bapak Ibu. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika ada menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kenapa Doni melakukan hal itu? Nah, alasan Tommy ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi makanya kadang-kadang itu siswa kita harus ditanya, kenapa kita harus menginterogasi siswa apa alasan penyebabnya. Dan jangan kita langsung mengambil tindakan, kita harus melakukan pendekatan terhadap siswa kita. Kenapa dia bikin hal seperti itu? Pasti ada maksud dan tujuannya. Kemudian alasan Tommy yang kedua, di sini lagi lah. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang, rasa sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan, kenapa dia melakukan itu, ada kebutuhan sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan Tommy yang ketiga, ini foto belum ya? Kelupaan kali ini. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ada sifat kekuasaan di situ. Menguasai dia. Dia menuruti keinginan, jadi sifat anunya kekuasaan. Oke, selanjutnya itu alasan Tommy keempat. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi itu betul orang tua. Telah ceplok. Jadi ada kadang-kadang siswa kita tertimbul rasa, minta punya kawan nyicip katanya. Karena itu melulu, jadi kita harus memenuhi kebutuhan manusia seperti itu. Kemudian alasan Tommy kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dia cuma iseng banget, lucu-lucu. Jadi alasan dia bikin karena lucu-lucu itu proses pemenuhan kesenangannya saja. Nah, apa posisi kontrol manusia? Kita perhatikan. Nah, ada selanjutnya itu ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5, yaitu guru sebagai penghukum. Kita di posisi mana ini? Coba Bapak Ibu perhatikan. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu di mana posisi ini? Sering nggak memberi hukuman? Apa sering nggak membuat rasa bersalah anak? Terus guru sering sebagai teman atau pemantau atau manajer? Kira-kira yang mana sering kita lakukan Bapak Ibu? Bagaimana? 1, 2, 3, 4. Sebagai teman, pernah mengalami siswa dijadikan sebagai teman? Pernah ya? Penghukum? Pernah ya? Pernah lah ya. Kemudian membuat rasa bersalah, pernah lah. Oh, sudah pasti.
So pasti. Terus pemantau deh. Iya. Kira-kira pernah enggak kira-kira? Dan pemantau deh. Nah, manajer kira-kira manajer kayaknya belum ya. Udah tapi tidak merasakan manajer apa tidak. Kita perhatikan. Nah, coba perhatikan posisi kontrol ini Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan posisi kontrol. Nah, coba perhatikan. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, penghukum, itu ada bacaannya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian ada selanjutnya membuat rasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan lainnya. Itu contoh. Terus kalau teman bagaimana? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau pemantau bagaimana? Menghitung dan mengukur. Dan seterusnya ke bawah. Terus manajer bagaimana? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kira-kira poin tabel ini di mana posisi kita Bapak Ibu? Ya? Ya? Ini ada poin-poin guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid, penghukum, kemudian berbuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, oke. Selanjutnya, nah, posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Silakan menjadi seorang manajer. Apa poin tadi manajer itu? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Ya, jadi mari kita menjadi guru yang menjadi manajer untuk murid-murid kita. Kemudian posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita kasihkan nilai positif bagi murid, mereka yang mengetahui apa kesalahan yang telah mereka perbuat, dan mereka juga mengeluarkan solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Ya, kita cuman sebagai manajer menuntut siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta indikasi positif pada murid. Jadi mereka yang menciptakan dirinya sendiri sebagai seorang manajer. Mereka yang memecahkan masalahnya sendiri. Kita tinggal menuntut saja bagaimana proses anak itu bisa membuat dia sebagai manajer diri dia sendiri, yang timbul dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini poin terakhir, segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi itu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi ini membantu kita untuk mengatasi permasalahan siswa. Ya, sebab kita meminta siswa mencari mengeluarkan masalah dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Menstabilkan identitas, restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Kalau terlalu kesini kali. Oke, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya,
Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu. Prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Kita aja guru pasti pernah membuat kesalahan. Menggeserkan identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Prosesnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini Bapak Ibu. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi poin ini sangat penting kita terapkan kepada siswa. Ini identitas, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak murid yang merasa memiliki kasus, ya maksudnya hal yang tidak positif, kita bisa menggunakan menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan? Kita harus memberi penguatan kepada siswa kita. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada orang yang tidak merasa bersalah. Kemudian menyelesaikan permasalahan ini Bapak Ibu Bapak tidak tertarik untuk menanyakan siapa yang salah di sini. Jadi menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, jangan anak itu dibuat bersalah. Jadi mereka akan jatuh dan tidak bersemangat lagi. Dia akan mengenang di diri dia kalau kita membuat hal-hal, memberi pemahaman yang salah. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku perubahannya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya? Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita harus menanya kepada anak sedang apa dia, kesalahan apa yang mereka yang menyatakan kesalahan apa, menyadari kesalahan yang telah mereka buat. Validasi tindakan yang salah itu yang poin pertama, kamu pasti punya alasan. Nah ini yang kita tanya, poin-poinnya itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita harus nanya anak, jangan kita langsung menghujat anak, kok salah ini masalah. Tidak boleh. Jadi kita selaku manajer tadi, kita harus nanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kita harus nanya, apa alasan kamu melakukan itu? Pasti anak-anak punya alasan. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Nah kalau bikin seperti itu, apa pentingnya bagi kamu? Ada apa yang kamu dapatkan? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maksud yang baru itu yang baik, yang positif. Kemudian kamu belajar, kamu belajar cara lain untuk mendapatkannya. Yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Contoh itu ada anak yang sering memukul teman. Ada cara lain, maksudnya yang positif tanpa membuat orang lain tersakiti gitu. Ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi biarkan anak yang memunculkan kesalahan-kesalahannya. Biarkan mereka bagaimana cara penyelesaian. Kita memberi kebebasan kepada anak untuk mereka mengutarakan kenapa dia melakukan seperti itu, tindakan itu, kenapa dia lakukan. Terus kita tinggal menuntun anak aja perbuatan apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Kesadaran diri dari dirinya sendiri, bukan kehendak gurunya. Kau harus seperti ini, kau. Tidak boleh seperti itu. Jadi seorang manajer itu biarkan yang timbul dari diri anak itu sendiri. Kesalahan itu dia yang munculkan, dia yang menyelesaikan masalah. Kemudian menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, makanya tadi ada nilai-nilai keyakinan tadi, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas yang kita buat. Jadi penting
keyakinan kita, kelas kita buat kita tempel di sini. Jadi sebagai acuan bagi anak ketika dia melakukan hal-hal di luar dari konteks positif. Ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita harus tanya. Kamu mau? Kita tinggal menuntun aja. Biarkan mereka yang terus bercerita. Kemudian, sampai pada titik akhirnya, yaitu tadi sudah kita pelajari. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti 6 poin tersebut, Bapak Ibu Guru. Sebelum kita menonton terakhir kegiatan, ada kegiatan pengimbasan yang saya lakukan. Sebelum itu mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Kalau bisa saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yani yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertama yang saya tanyakan adalah sumber dari materi yang Bapak sampaikan ini dari mana? Yang kedua, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak? Karena kadang kalau kita menanyakan sesuatu kepada anak, itu anak lebih lebih senang diam gitu. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, kalau kita bertanya kepada dia, diam gitu. Akhirnya kita merasa bahwa kitalah yang berbicara. Tadi kan dari yang disampaikan Bapak, lebih baik anaknya yang berbicara gitu. Tapi kalau misalnya yang kita temuin, anak-anak yang bermasalah itu malah kalau dipanggil itu mereka malah kebanyakan diam gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mereka berbicara atau menyadari apa yang kesalahan apa yang mungkin telah dilakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ibu Yuli yang telah bertanya. Langsung jawab aja ya. Apa ada Bapak Ibu Guru mau mencoba menjawab mungkin? Oke, baik. Bapak Ibu Guru, materi ini saya dapatkan adalah materi pada kegiatan 1.4 calon guru penggerak. Ini untuk pengimbasan saya. Poin-poin ini saya dapatkan dalam proses pembelajaran di modul 1.4 pada modul terakhir. Nah, di sini kami diminta untuk memahami materi ini kemudian mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat termasuk guru di sini. Begitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, anak lebih cenderung diam ketika kita menanyakan bagaimana solusi gitu. Menurut pemahaman yang saya pahami selama proses belajar menjadi calon guru penggerak angkatan 11 untuk Kota Jambi sendiri, ya, pada dasarnya ketika anak itu kita panggil, mereka berbuat salah kita panggil, kadang-kadang anak itu tidak mau berbicara, diam saja. Nah, ada hal-hal yang harus kita lakukan, Bu, seperti kita tetap membuat pertanyaan pemantik untuk mereka, memunculkan pertanyaan pemantik. Setelah kita munculkan pertanyaan pemantik, mereka akan bercerita sendiri. Tetap mengacu pada arah-arah posisi pertanyaan. Tadi ada saya taruh di sini. Ini contohnya, Bu ya. Ini salah satu bentuk pertanyaannya. Nah, ini salah satu bentuk penguatan ya, Bu ya. Identitas stabil. Ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tidak menyudutkan siswa, tapi mari bersama-sama. Kata-kata pemantik ini yang kita muncul untuk membuat anak mau berbicara. Ya, pada intinya atau pada prinsipnya jangan buat anak merasa tertekan dan bersama. Jadi harus menstabilkan identitas. Kemudian tidak tertarik untuk Bapak Ibu Guru tidak tertarik untuk menanyakan siapa yang salah dan siapa yang benar di sini. Jadi posisinya Ibu Guru di sini ini tidak nanya siapa yang salah siapa benar. Tapi marilah kita sama-sama. Jadi posisi anak itu mendengar itu posisi
identitasnya stabil gitu, tidak ada penekanan-penekanan yang membuat kesan buruk di pemikiran mereka. Kalau kita udah hujat, kamu ini jangan, kamu ini, dia akan terkenang di pikirannya. Dia dalam kata kutip dia tidak mau ketemu kita lagi, kemudian dia akan dendam sama kita. Kalau kita selalu menghujat kata-kata yang terbesit di pikiran mereka. Jadi kata-kata seperti ini harus menstabilkan identitas saya. Oh gitu. Oke, begitu Bu, bagaimana? Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain mungkin? Bagaimana Bapak bidang lain? Oke, baiklah. Sudah ada yang mau bertanya lagi sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya? Sudah cukup ya? Oke. Ini adalah proses pembuatan video saya. Kalau salah mohon dimaafkan dan saya akan sajikan. Bukan ini Bu. Di sini Bu ya. Jadi kegiatan kami itu mencoba untuk membuat kegiatan kalau tidak tepat mohon dimaafkan. Oke, tunggu kita. Belum tuh yang itu. Ada kesalahan mau dimakan. Selamat berbuka. Anu kering? Yang atas ya? Jadi mic tuh, di speaker bola. Di speaker yang atas. Dari laptop itu. Laptop. Kecil ya? Asistennya nggak standby. Kenapa lagi Bu? Aku udah alek. Melompat-lompat ya. Melompat-lompat ya dalam.
Itu apa tuh papan datanya di sebelah bawah? Sebelum penilaian itu. Oh, sebelum penilaian. Iya. Salpok. Kenapa fokus guru ke perut Pak Yani? Itu akibat makan pempek lenjer.
Kalau mau datang ke rumah dia. Membuat keyakinan kelas itu hari Selasa saya buat kemarin, tapi waktu tidak mencukupi pada hari ini karena waktu sudah lewat. Keyakinan video yang saya buat bersama anak siswa Ibu Vini kelas 7F, cara membuat video, cara membuat keyakinan kelas bersama siswa. Itu aja. Boleh bertanya ya sebelum ditutup. Itu tentang tadi anak yang terlambat. Nah, itu apakah ada kayak berapa kali terlambat baru dipanggil atau satu kali terlambat apakah harus dipanggil gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah penyelesaian seperti ini bisa on the spot gitu? Maksudnya waktu waktu anaknya sudah waktu kita belajar boleh masuk mengikuti pembelajaran. Kemudian waktu anak mengerjakan tugas kita panggil gitu. Karena kalau enggak kan kita kayak susah juga kan mencari waktunya gitu. Terima kasih Pak.
Oke, berapa kali? Seidealnya kesalahan itu kalau sekali sebagai manusia kita maafkan. Kalau sudah berkali-kali mungkin menjadi penyakit, Bu. Maksudnya harus kita tuntaskan gitu lah. Maksudnya harus kita tanya kejelasan. Kenapa sih? Bagusnya itu ada keterlibatan antara orang tua, Bu. Kita harus menanya kepada orang tua, kenapa sih dia melakukan suatu kegiatan di rumah, seperti apa sih proses hidupnya. Jadi guru, siswa, sama orang tua itu seyogianya harus bekerja sama untuk mengatasi permasalahan itu. Kemudian kapan saat yang tepat untuk memanggil siswa untuk mengatasi permasalahan ini? Saya kira tetap silakan mereka belajar, Bu. Biarkan mereka belajar mengikuti proses pembelajaran. Nanti ketika ada waktu kosong, silakanlah ibu panggil untuk menanyakan kenapa hal itu dia lakukan. Seperti itu, Bu, dari saya sesuai dengan pemahaman yang saya dapatkan. Mungkin ada yang lain mungkin. Cukup ya? Cukup. Oke, Bu, silakan kita tutup kegiatan hari ini. Silakan kembali kepada Bu Ratu. Oke, baiklah Bapak Ibu Guru, demikianlah pemaparan materi mengenai disiplin positif dari narasumber kita Bapak Ahmad Yani. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita aplikasikan dalam dunia mengajar kita sehari-hari, karena kita adalah sebagai seorang pendidik. Oke, baiklah, akhirul kalam, saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat salah penyampaian ataupun salah pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan kegiatan saya pada hari ini. Terima kasih. Boleh menunggu absen terlebih dahulu. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Yani yang telah menyampaikan diseminasi aksi nyata untuk budaya positif. Di sini apa yang telah disampaikan oleh Bapak Yani sangat penting untuk kita terapkan dan kita lakukan pada pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita sudah sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Yani yang telah memberikan diseminasi budaya positif kepada anak, dan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yani, kami telah mengetahui bahwa posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Yani yang sudah memberikan diseminasi tentang budaya positif. Ya, kami sangat menyadari bahwa sekarang ini mungkin fungsi kita sebagai guru kadang salah kaprah. Mungkin kita hanya kadang sebagai penghukum, bahkan sering ya kita sebagai penghukum kepada siswa. Nah, kami sekarang mencoba untuk menjadi yang lebih baik, yaitu guru sebagai manajer. Karena kami sadar bahwa sekarang pendidikan kita adalah berpihak kepada peserta didik. Jadi kita usahakan untuk sekarang memahami bagaimana karakter siswa, memahami kebutuhan siswa dan segala macamnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ahmad Yani yang sudah memberikan pemaparannya dengan baik, dan terima kasih.